kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam kasih Kristus dan kita ada dalam doa pagi kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa baru mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mulia dan agung, sungguh besar kasih-Mu bagi kami, nyata, sungguh di dalam hidup kami, dan Engkau berikan terus kesempatan untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bermakna, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus, amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara, sepertinya perbuatan baik ini dijadikan menjadi satu seolah-olah persyaratan untuk mendapatkan keselamatan. Di renungan sebelumnya pernah saya katakan bahwa perbuatan baik ini bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan. Karena perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi satu perbuatan yang sempurna untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi justru sebaliknya, keselamatan yang cuma-cuma dan menjadi satu anugerah bagi kita yang diberikan Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus kepada kita. Jaminan keselamatan inilah yang sudah kita terima, dan dampak dari keselamatan yang telah kita terima inilah yang membawa kita kepada perbuatan baik. Dan muatan dari perbuatan baik kita itu
adalah bukan diri kita sendiri, tapi isi dari perbuatan kita itu adalah keteladanan Yesus yang hidup. Sehingga perbuatan baik kita ini membawa dia bukan hanya menolong dia, tapi juga membawa dia kepada keyakinan, kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buatlah perbuatan baikmu itu bermuatan tentang kasih Kristus, dasarnya kasih. Jangan perbuatan baikmu itu adalah perbuatan baik yang mengharapkan perbuatan baik lagi dari mereka yang kita tolong. Kalau itu terjadi, semua agama melakukan itu. Dan tidak ada istimewanya iman kita kalau itu terjadi. Nah, saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9 dari nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Artinya banyak memang kekecewaan yang kita terima di saat kita melakukan hal yang baik kepada keluarga, kepada sahabat, teman, kepada orang lain. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada balasan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya kita tidak menerima balasan dari manusia kalau dibalas, kalau tidak. Tapi jika kita melakukannya untuk Tuhan, kita tidak perlu lagi berbicara tentang balasan. Sebelum kita berbuat pun sudah ada balasan kita terima dari Tuhan. Jangan berbicara perbuatan baik yang kita lakukan meminta balasan dari Tuhan, jangan coba-coba melakukan itu. Karena segalanya telah Tuhan berikan bagi kita. Dalam keberdosaan kita pun, Dia tetap mengasihi kita. Dalam kekurangan yang kita perbuat sendiri pun kita dilengkapi oleh Tuhan kehidupan kita. Balasan apa yang kita minta dari Tuhan? Maka muatan perbuatan baikmu itu adalah kasih Allah yang dilakukan bukan kepada manusia, seolah-olah bukan kepada manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dan jangan lakukan perbuatan baik itu untuk mendapatkan keselamatan. Engkau sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan. Jika itu sudah ada dalam hati, maka keselamatan, jaminan keselamatan dalam hati inilah yang membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi jangan jadikan perbuatan baik itu seperti amal, ya. Jangan lakukan perbuatan baik itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi memang itu adalah buah dari iman percaya kita, buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sekalipun perbuatan baikmu dibalas dengan kekecewaan. Perbuatan baikmu dibalas dengan kehampaan. Atau mungkin perbuatan baikmu dibalas dengan pengingkaran, kebohongan, tidak pernah dia tolong aku padahal kita tolong. Jangan kecewa. Sebab perbuatanmu itu kalau dari lubuk hati yang paling dalam yang didasari oleh kasih Allah, maka engkau akan merelakan itu. Dan ingat, perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan sekarang seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, bisa saja bukan kita yang menerimanya, bukan kita yang menuainya, tapi bisa anak cucu kita yang menuai perbuatan baik yang kita lakukan sekarang. Tuaian itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari orang yang kita tolong. Selamat berbuat baik dengan tidak jemu-jemunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang
Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami syukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, terutama buat makanan rohani yang telah Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Firman-Mu ini akan hidup ketika kami menerima dengan hati dan iman. Firman ini tidak akan pernah hidup jika diterima sebatas pengetahuan dan teori, jika hanya sebatas pemikiran. Firman ini tidak akan hidup jika tidak teraplikasi dalam gerak hidup kami. Ya Bapa di surga, biarlah gerakan hidup kami melalui pekerjaan kami hari ini melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami sekalian yang akan memulai pagi hari ini dalam pekerjaan, dalam perjalanan, atau mungkin di rumah melakukan aktivitas. Engkaulah terus menyertai kami sekalian. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk seluruh jemaat-Mu yang menantikan anugerah Tuhan, yang dalam pergumulan yang membutuhkan petunjuk dan jalan keluar. Bukan ada pergumulan ekonomi, pergumulan psikologi, pergumulan di dalam rumah tangga, kehidupan anak, suami, istri. Pergumulan mungkin ditipu orang, dikecewakan orang lain, sulit mengampuni, memaafkan. Ya Bapa, Roh Kudus-Mu nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa dalam doa kami ini untuk kehidupan bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Masih ada bangsa yang saling perang, menyatakan kehormatan negara, saling merampas, mengklaim kepemilikan daerah kekuasaan. Tuhan, Engkaulah memberkati setiap pemimpin negara-negara di muka bumi ini, supaya mementingkan perdamaian, supaya semua manusia yang ada di muka bumi ini memuliakan nama-Mu sebagai ciptaan. Ingatkan kami, ingatkan bangsa-bangsa, ingatkan pemimpin-pemimpin bangsa, bahwa kami adalah ciptaan, bukan pencipta, yang segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ya Bapak di surga, kami doakan juga untuk gereja-gereja
di dunia ini, supaya sungguh-sungguh dan benar-benar menyatakan kasih Kristus, menyatakan damai, pakai gerejamu, pakai umatmu untuk menciptakan perdamaian di mana-mana. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia Layar 1 Layar 2 Kota Pengembangan. Engkau juga yang memberkati para bisop, para ades, para pendeta, guru Injil, para majelis, para speaker, calon speaker, aktivis gereja. Demikian juga Bapa di surga untuk pembina-pembina remaja pemuda, guru-guru sekolah minggu. Biarlah semuanya dalam naungan tangan Tuhan menyatakan kehendak Tuhan melalui pelayanan mereka. Ya Bapa di surga, kami gunakan untuk generasi muda, sekolah minggu, remaja, pemuda. Mampukan guru-guru di sekolah formal, sekolah minggu. Di perkuliahan bentuk karakteristik mereka menjadi anak-anak yang kuat di masa yang akan datang. Ya Bapa di surga, jauhi mereka dari perbuatan jahat. Jauhi mereka dari narkoba. Barang yang menghancurkan kehidupan masa depan. Lindungilah anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Mohon ampun atas segala dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.